Adapun firman Allah, kecuali orang yang dipaksa, sedang kalbunya merasa tenteram dalam keimanan, merupakan perkecualian, yaitu orang yang kafir secara lisan dan tuturannya sejalan dengan kaum musyrikin karena dipaksa, dipukuli, dan disakiti, sedangkan kalbunya menolak apa yang dikatakan mulutnya, dan kalbunya tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Ubaidah Muhammad bin Ammar bin Yasar. Dia berkata, kaum musyrikin menangkap Ammar bin Yasir, lalu mereka menyiksanya. Akhirnya Ammar melakukan sesuatu yang mendekati sebagian keinginan kaum musyrikin. Hal itu dilaporkannya kepada Nabi. Maka beliau bersabda, bagaimana perasaan kalbumu? Ammar menjawab, hatiku tetap mantap dalam keimanan. Nabi bersabda, jika mereka kembali menyiksamu, lakukanlah apa yang telah kamu lakukan, hadis Bukhari. Karena itu, para ulama menyepakati dua hal berkenaan dengan orang yang dipaksa kafir. Pertama, dia boleh melakukan perbuatan yang mendekati tujuan si pemaksa demi menjaga ruhnya. Kedua, dia boleh menolak paksaan itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal dia menolak untuk kafir. Padahal mereka melakukan aneka tindakan kepadanya, bahkan mereka menindihkan batu besar ke dada Bilal di tengah terik matahari. Mereka menyuruhnya menyekutukan Allah, tetapi Bilal menolak. Bilal malah berkata, Ahad, Ahad. Bilal berkata, demi Allah, andaikan aku mengetahui ungkapan yang paling kalian benci, niscaya aku akan menuturkannya. Semoga Allah meridhoinya. Demikian pula dengan Habib bin Zaid al-Ansyari. Tatkala Musailamah al-Kadzdzab berkata kepadanya, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah? Habib mengiyakannya. Musailamah berkata, apakah kamu mengakui bahwa aku sebagai Rasul Allah? Habib menjawab, aku tidak mendengar. Maka Musailamah memotongi anggota tubuhnya bagian demi bagian, sedang Habib tetap kokoh dalam pendiriannya. Semoga Allah meridhoinya. Tidak diragukan lagi bahwa yang terbaik dan yang paling utama adalah hendaklah seorang muslim tetap teguh di dalam agamanya, walaupun keteguhan itu akan menimbulkan kematian. Hal ini sebagaimana peristiwa yang dituturkan oleh Ibnu Asakir dalam biografi Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat. Abdullah ditawan Romawi. Raja Romawi berkata, masuklah ke dalam agama Nasrani. Aku akan mengangkatmu sebagai pegawai di kerajaanku dan menikahkanmu dengan putriku. Abdullah menjawab, kalaupun kamu memberiku seluruh milikmu dan seluruh perkara yang dimiliki bangsa Arab supaya aku keluar dari agama Muhammad sekejap mata, niscaya aku tidak akan melakukannya. Raja berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah berkata, silakan. Maka disiksalah di depan Abdullah sejumlah tawanan muslim dengan siksaan yang membuat kulit merinding karena kengeriannya. Namun, hal itu tidak membuat Abdullah meninggalkan agamanya. Mereka pun berputus asa terhadap kemurtadan Abdullah. Raja berkata, ciumlah kepalaku, maka aku akan membebaskanmu. Abdullah menjawab, bebaskan pula seluruh tawanan muslim. Raja menyanggupinya. Abdullah mencium kepala raja, sehingga dia dibebaskan bersama seluruh tawanan muslim. Ketika dia pulang, Umar bin Khattab berkata, setiap muslim harus mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan akulah yang memulainya. Umar bangkit lalu mencium kepada Abdullah. Dan sesungguhnya Tuhanmu merupakan pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu, sesudah itu, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 110. Ingatlah hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, ayat 111. Mereka adalah kelompok mustad'afin lainnya di Mekah. Mereka dihinakan di tengah-tengah masyarakatnya sendiri dengan berbagai fitnah. Kemudian Allah memberi mereka kemampuan untuk menyelamatkan diri dengan berhijrah.
Mereka meninggalkan negeri, keluarga, dan harta kekayaannya demi meraih keridhaan dan ampunan Allah. Mereka bergabung dalam jalan kaum mukminin lainnya, berjihad dengan mereka dalam menghadapi kaum kafir, dan bersabar. Lalu Allah memberitahukan bahwa setelah mereka menerima fitnah, Dia benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap mereka di hari kebangkitan, yaitu pada hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri. Yakni, tiada seorang pun yang membela orang lain, baik bapak, anak, saudara, maupun istri. Dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, baik amal kebaikan maupun keburukan. Sedang mereka tidak dianiaya, yakni pahala kebaikannya tidak dikurangi dan balasan keburukannya tidak ditambah. Mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram, rezekinya datang kepadanya dengan melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat, ayat 112. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim, ayat 113. Yang dituju oleh perumpamaan ini adalah penduduk Mekah, sebab sebelumnya Mekah merupakan negeri yang aman, tenteram, dan nyaman sehingga orang-orang di sekitarnya banyak yang tergiur memasukinya. Barang siapa yang memasukinya, maka amanlah dia, tidak perlu takut. Hal ini sebagaimana firman Allah, dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam untuk menjadi rezeki dari sisi kami. Surat Al-Qasas, ayat 57. Sedangkan dalam surat ini Allah berfirman, rezekinya datang kepadanya dengan melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, yakni mengingkari aneka nikmat Allah yang dilimpahkan ke Mekah, dan nikmat terbesar adalah diutusnya Muhammad kepada mereka. Karena itu, keadaan tersebut diganti dengan keadaan lain yang berbeda. Maka Allah berfirman, karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, yakni Allah memakaikan dan merasakan kelaparan kepada penduduk Mekah, setelah sebelumnya mereka memperoleh aneka jenis buah-buahan dan rezekinya datang dengan melimpah ruah dari segenap penjuru. Hal itu, karena mereka mendurhakai Rasulullah dan menyalahinya. Maka beliau mendoakan mereka dengan keburukan berupa kekurangan pangan selama 7 tahun seperti yang menimpa kaum Nabi Yusuf. Mereka ditimpa dengan kekeringan yang melenyapkan segalanya, sehingga mereka memakan kotoran unta yang dicampur dengan darahnya jika mereka menyembelihnya. Dan rasa takut. Hal ini karena mereka telah mengganti rasa aman dengan rasa takut terhadap Rasulullah dan para sahabatnya yang telah berhijrah ke Madinah, takut terhadap kekuatan, pasukan pengintai, dan tentaranya. Allah membuat hancur dan hina atas segala yang mereka miliki. Akhirnya Allah menaklukkan Mekah kepada Rasulullah disebabkan oleh ulah mereka sendiri, kezaliman, dan pendustaan terhadap Rasulullah yang diutus untuk mereka dari kalangan mereka sendiri. Pengutusan Rasul ini diingatkan Allah kepada mereka melalui firman-Nya, sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari mereka sendiri. Sebagaimana Allah telah membalikan kondisi kaum kafir dari aman menjadi takut dan dari limpahan rezeki menjadi kelaparan, maka demikian pula Allah membalikan keadaan kaum mukminin dari rasa takut menjadi aman dan dari kekurangan menjadi banyak rezeki. Dan Allah telah menjadikan mereka sebagai para pemimpin umat manusia, hakim, para pemuka, panglima, dan imam mereka. Apa yang kami kemukakan bahwa ayat di atas merupakan perumpamaan bagi penduduk Mekah dikemukakan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas.
Pendapat ini dipegang oleh sejumlah tabi'in. Ada pula yang berpendapat bahwa perumpamaan itu dikenakan bagi Madinah. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepadanya kamu menyembah. Ayat 114. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun, barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 115. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ayat 116. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat 117. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar memakan rezekinya yang halal lagi baik, dan mensyukurinya. Jika yang memberi nikmat itu hanya Dia, maka penghambaan pun harus diserahkan kepadanya semata. Selanjutnya Allah Ta'ala menerangkan makanan yang diharamkan kepada mereka karena membahayakan mereka, baik bahaya yang menyangkut agama maupun dunia. Makanan yang diharamkan itu diantaranya bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Meskipun demikian, barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya, yakni dia membutuhkannya tanpa melampaui batas dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penafsiran ayat seperti ini telah dikemukakan dalam surat Al-Baqarah, sehingga di sini tidak perlu diulang. Kemudian Allah melarang hamba menempuh jalan kaum musyrikin yang menghalalkan dan mengharamkan makanan hanya berdasarkan penjelasan mereka semata dan mengharamkan nama-nama yang mereka istilahkan sendiri, seperti Bahirah, Saibah, Wasilah, dan Ham yang mereka ciptakan pada masa jahiliyah. Maka Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk apa yang disebut kebohongan terhadap Allah. Termasuk dalam kategori ini ialah apa yang mereka ciptakan sebagai bid'ah, halalkan, dan haramkan. Karena itu, Allah mengancam perbuatan demikian, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini ditegaskan dengan firman selanjutnya, itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ayat 118. Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu, sesudah itu, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 119. Setelah Allah Ta'ala mengemukakan pengharaman bangkai darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, dan Dia hanya memberi rukhsah, artinya hukum yang berubah kepada kemudahan dan keringan sebab adanya uzur serta tetapnya hukum asal bagi yang tidak mengalami uzur. Seperti memakan bangkai bagi orang yang mengalami keadaan darurat. Untuk memakannya dalam keadaan darurat, maka Allah Ta'ala menceritakan apa yang diharamkan kepada Yahudi dalam peraturan agama. Mereka sebelum dinasah, dihapuskan, serta kesempitan yang mereka alami melalui firman-Nya, dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, Surat Al-An'am, ayat 146. Karena itu, di sini Allah berfirman, dan kami tidak menganiaya mereka, dengan kesempitan yang kami berlakukan atas mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, sehingga mereka berhak menerima kesulitan itu. Firman Allah,
Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Seorang ulama salaf berkata, setiap orang yang mendurhakai Allah adalah bodoh. Kemudian mereka bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, yakni menghentikan berbagai kemaksiatan dan berkonsentrasi pada berbagai ketaatan, maka, sesungguhnya Tuhanmu, sesudah itu, yakni sesudah melakukan kehilafan dan kekeliruan, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif lurus. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan, ayat 120. Yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Ayat 121, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh, ayat 122. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, lurus. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, ayat 123. Allah memuji hamba dan Rasul-Nya, Ibrahim, sebagai imam orang-orang yang hanif dan bapak para nabi. Allah menyatakan dia bebas dari syirik, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif lurus. Ummah berarti imam yang diikuti, Al-Qanit berarti orang yang khusyuk lagi patuh, dan Al-Hanif berarti orang yang berpaling dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Mujahid berkata, ummah berarti Ibrahim merupakan satu umat dan Al-Qanit berarti orang yang taat. Firman Allah Ta'ala, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, yakni dia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya. Penggalan ini senada dengan firman Allah, dan Ibrahim yang senantiasa menyempurnakan janji, surat An-Najm, ayat 37. Yakni, dia melaksanakan seluruh perintah Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Allah telah memilihnya, adalah senada dengan firman-Nya yang lain, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya, surat Al-Anbiya, ayat 51. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, yaitu beribadah kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya berdasarkan peraturan agama yang diridhoi. Firman Allah, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Yakni, kami menghimpunkan baginya kebaikan dunia, yaitu segala hal yang dibutuhkan oleh seorang mukmin guna menyempurnakan kehidupannya yang baik. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Firman Allah, kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Yakni, hai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, sebab Ibrahim merupakan orang yang sempurna jalan agama dan ketauhidannya. Karena itu, kami mewahyukan kepadamu agar mengikuti apa yang dilakukannya. Firman Allah, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, adalah seperti firman Allah dalam surat Al-An'am, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, surat Al-An'am, ayat 161. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dengan nada mengingkari kaum Yahudi. Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang yang berselisih tentangnya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan itu, ayat 124. Sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan kepada setiap umat satu hari supaya manusia berkumpul untuk beribadah. Dia mensyariatkan hari Jumat bagi kaum muslim.
Dikisahkan bahwa pada mulanya hari Jumat ini disyariatkan kepada Bani Israel, lalu mereka beralih ke hari Sabtu yang kemudian ditetapkan Allah kepada mereka di dalam peraturan agama Taurat. Allah memerintahkan kepada mereka supaya memelihara hari Sabtu disertai perintah agar mengikuti Muhammad jika dia telah diutus. Dan Allah telah memegang ikatan dan janji mereka untuk mengikuti Muhammad. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang yang berselisih tentangnya. Mujahid menafsirkan, ikhtalafu fihi, dengan mematuhi hari Sabtu. Mereka meninggalkan hari Jumat. Pada saat Isa putra Maryam diutus, Isa tetap memelihara hari Sabtu sebelum dia diangkat ke langit. Namun kaum Nasrani, sepeninggal Isa, yaitu pada masa Konstantin, memindahkan hari Sabtu ke hari Ahad supaya berbeda dari kaum Yahudi, sebagaimana mereka berpindah dalam sholat, semula menghadap ke Syahrah lalu ke timur. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Hudzaifah bin Al-Yaman, keduanya berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah menyesatkan umat sebelum kami dari hari Jumat. Kaum Yahudi memiliki hari Sabtu dan kaum Nasrani hari Ahad. Lalu Allah mendatangkan kami dan menunjukkan bagi kami hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, demikianlah, mereka menjadi pengikut kami pada hari kiamat. Kami adalah umat terakhir di dunia, tetapi menjadi yang pertama pada hari kiamat dan yang pertama diselesaikan perkara di antara mereka sebelum makhluk-makhluk lain, hadis Muslim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, ayat 125. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ayat 126. Bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ayat 127. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 128. Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah agar mengajak makhluk kepada Allah dengan hikmah, yakni dengan berbagai larangan dan perintah yang terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah, agar mereka waspada terhadap siksa Allah. Firman Allah, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, berdialoglah dengan mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan, sebagaimana hal ini pun diperintahkan Allah kepada Musa dan Harun tatkala diutus menghadap Fir'aun. Seperti difirmankan, maka berbicaralah kamu berdua dengannya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut. Surat Toha, ayat 44. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, yakni dia mengetahui siapa yang celaka di antara mereka dan siapa yang bahagia. Keduanya telah ditetapkan di sisinya dan telah selesai pemutusannya. Serulah mereka kepada Allah Ta'ala, janganlah kamu bersedih lantaran mereka, sebab menunjukkan mereka bukanlah tugasmu, sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan dan penyampai risalah, dan kamilah yang menilainya. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Allah Ta'ala menyuruh berlaku adil dalam hal kisyos dan kesepadanan dalam meminta hak. Yakni, jika salah seorang di antara kamu mengambil haknya, maka ambillah dengan kadar yang sama. Demikian ditafsirkan Ibnu Sirin dan selainnya, juga dikemukakan oleh Ibnu Zaid. Mereka diperintah memaafkan kaum musyrikin. Setelah dimaafkan, maka masuk Islamlah orang-orang yang gagah. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, jika Allah mengizinkan, niscaya kami akan menuntut hak dari anjing-anjing itu." Maka diturunkanlah ayat di atas. Selanjutnya ayat ini dinasah,
dihapuskan dengan ayat jihad. Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, pada perang Uhud gugurlah 60 orang Ansyar dan 6 orang Muhajirin. Maka para sahabat Rasulullah berkata, jika kita memiliki peluang seperti ini terhadap kaum musyrikin, niscaya kami akan membalasnya dengan berlaku sadis. Maka dalam peristiwa Fathu Mekah seseorang berkata, mulai hari ini, tidak akan dikenal lagi suku Quraisy. Maka seorang berseru, Rasulullah telah menjamin keselamatan orang yang berkulit putih dan hitam, kecuali si Fulan dan si Fulan. Disebutkan nama beberapa orang. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Hingga akhir surat. Kemudian Rasulullah bersabda, kami memilih bersabar dan tidak akan membalas menyiksa, hadis Ahmad. Hal ini senada dengan firman Allah, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Surat Asy-Syu'ara, ayat 40. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Firman Allah, bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, menguatkan perintah bersabar dan memberitahukan bahwa kesabaran tidak akan diraih kecuali dengan kehendak Allah, pertolongannya, dayanya, dan kekuatannya. Allah berfirman, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, terhadap orang yang tidak sejalan denganmu, karena Allah telah menakdirkan hal demikian. Dan janganlah kamu bersempit dada, yakni sedih dan bingung, terhadap apa yang mereka tipu dayakan, yakni terhadap usaha mereka untuk memusuhimu dan menimpakan keburukan kepadamu, karena sesungguhnya Allah akan mencukupimu, menolongmu, membantumu, mendukungmu, dan memberimu kemenangan atas mereka. Firman Allah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan, melalui bantuan dan pertolongannya. Inilah kebersamaan Allah yang spesial seperti ditegaskan dalam ayat lain, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, Surat Al-Anfal, ayat 12. Adapun kebersamaan yang umum ialah berupa pendengaran, penglihatan, dan pengetahuan Allah atas makhluknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan Dia menyertai kamu dimanapun kamu berada. Dia Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan, Surat Al-Hadid, ayat 4. Dan seperti firman Allah Ta'ala, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Surat Al-Mujadilah, ayat 7. Firman Allah, orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang meninggalkan apa yang diharamkan, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni melakukan aneka ketaatan, maka mereka dijaga Allah dan ditolongnya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Demikianlah tafsir surat An-Nahl. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya dan kesejahteraan yang banyak kepada Nabi, keluarga, dan sahabatnya. Selesai kitab kedua ya. Kita menuju buku jilid ketiga insya Allah.